Halo semua, aku Cynthia, teman belajar konselingmu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai teori perkembangan biasa, hari ini kita bakal belajar mengenai sebuah teori yang tidak kalah sering digunakan dalam mengkaji psikologi perkembangan, yang dimana teori ini sebenarnya adalah pertentangan dari teori biasa. Yap, benar sekali. Teori itu adalah teori psikologi perkembangan Vygotsky. Teori Vygotsky sendiri, teman-teman, adalah suatu teori sosiokultural yang menekankan pada peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Nah, Vygotsky sendiri berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui komunikasi dan kolaborasi dengan orang lain serta dipengaruhi oleh konteks budaya. Vygotsky sendiri berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui komunikasi dan kolaborasi dengan orang lain serta dipengaruhi oleh konteks budaya. Nah, sebelumnya siapa sih Vygotsky ini? Apakah dia seorang ilmuwan psikologi atau ilmuwan yang berbasis biologi seperti Piaget? Nah, Vygotsky memiliki nama asli Lev Vygotsky yang merupakan seorang psikolog Soviet yang lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsha, Rusia. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juni tahun 1934 di Moskow. Lev Vygotsky sendiri adalah ilmuwan yang mengembangkan teori Vygotsky, namun sayangnya Vygotsky meninggal di masa muda pada umur 34 sehingga teorinya tidak terlalu berkembang. Vygotsky sendiri belajar di Universitas Moskow di mana ia mempelajari linguistik dan juga filsafat. Ia terlibat dalam penelitian psikologi di Institut Psikologi Moskow pada tahun 1924 hingga 1934. Vygotsky sendiri menyelesaikan disertasinya tentang psikologi seni pada tahun 1925, meskipun ia tidak dapat hadir untuk mempertahankan gelarnya karena sakit tuberkulosis. Perlu digarisbawahi dalam teori Vygotsky ini adalah Vygotsky membagi perkembangan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah ZPD atau zona perkembangan proksimal, di mana zona perkembangan proksimal adalah jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain, misalnya orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi dalam ZPD. Dengan memberikan dukungan yang tepat atau scaffolding, pendidik atau orang dewasa dapat membantu anak mengembangkan keterampilan baru dan mencapai potensi mereka. Sehingga dari sini kita udah melihat nih teman-teman, di mana bagian pertentangan antara teori Piaget dan juga teori Vygotsky, di mana teori Piaget lebih mengedepankan bahwa perkembangan itu berasal dari pemikiran atau kesadaran diri manusia. Sedangkan dalam Vygotsky, perkembangan terjadi karena adanya bantuan dari orang luar. Maksudnya adalah orang-orang di sekitar kita, entah itu orang dewasa ataupun teman sebaya yang lebih terampil dalam suatu hal ketimbang dirinya sendiri. Nah, kualifikasi yang kedua adalah More Knowledge Order atau MKO, di mana individu yang memiliki pengetahuan atau keterampilan lebih tinggi dalam suatu bidang tertentu biasanya berupa guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih terampil. MKO berfungsi sebagai sumber dukungan dan bimbingan bagi anak melalui interaksi dengan MKO. Anak dapat belajar dan menginternalisasi pengetahuan serta keterampilan baru. Nah, pada kualifikasi ini juga dijelaskan bahwa anak-anak bisa belajar dari orang-orang yang lebih terampil, bahwa
orang-orang di sekitar itu sangat mempengaruhi, seperti orang tua, teman sebaya, ataupun guru yang memberikan pembelajarannya akan sangat mempengaruhi kepada anak ataupun siswa ataupun teman sebaya yang berada di dekatnya. Nah, selanjutnya ada internalization atau proses di mana anak mengubah pengalaman sosial dan interaksi menjadi pemikiran dan keterampilan pribadi. Hal ini melibatkan pengambilan alat budaya seperti bahasa dan menggunakan untuk berpikir memecahkan masalah. Contohnya adalah suatu anak yang tinggal di suatu daerah akan cenderung memiliki pemikiran yang cenderung sesuai dengan daerahnya. Semisal anak yang tinggal di desa atau lahir di desa akan memiliki keterampilan ataupun kelebihan dalam berinteraksi dengan alam ketimbang dengan anak yang lahir dan besar di kota. Kualifikasi selanjutnya adalah private speech atau ucapan pribadi, di mana ucapan pribadi ini diucapkan oleh anak kepada diri mereka sendiri yang biasanya saat mereka sedang berpikir atau menyelesaikan tugas itu terjadi secara otomatis ataupun refleks. Ini adalah cara anak mengatur pikiran dan tindakan mereka. Selanjutnya, teori Vygotsky ini memiliki implikasi pendidikan yang sangat signifikan yang telah mempengaruhi banyak pendekatan dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif, di mana Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan harus mendorong kerjasama antara siswa seperti dalam kelompok belajar ataupun proyek kolaboratif. Siswa sendiri dapat membantu belajar dari satu sama lain yang memperkuat pemahaman mereka. Lalu yang kedua ada zona perkembangan proksimal atau ZPD yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian scaffolding di mana penekanan di mana guru memberikan dukungan sementara kepada siswa saat mereka belajar sesuatu yang baru. Seiring dengan meningkatnya pemahaman siswa, dukungan ini secara bertahap dikurangi. Ini membantu siswa untuk menjadi lebih baik dan lebih mandiri dalam proses belajar mereka. Nah, selanjutnya Cynthia bakal mencoba mereview 4 jurnal ilmiah yang berkaitan dengan teori Vygotsky. Yang pertama ada jurnal dari Wenisa Karkusuma dan kawan-kawan yang berjudul Stimulasi Perkembangan Kognitif Anak Melalui Permainan Tradisional Dakon, Vygotsky versus Piaget Perspective. Nah, dalam artikel ini penulis menginginkan sebuah pengetahuan mengenai stimulasi perkembangan kognitif anak melalui permainan tradisional Dakon ditinjau dari teori Vygotsky dan juga teori Piaget. Pada teori Vygotsky dan Piaget, mereka mengemukakan tentang perkembangan kognitif namun dengan pandangan yang berbeda. Vygotsky sendiri seperti yang kita ketahui berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi dengan sosialnya, sedangkan teori Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif berdasarkan tahap usia perkembangan kognitif. Nah, kemudian jurnal yang kedua yang ditulis oleh Istiqomah Syaifullah yang berjudul Relevansi Teori Konstruktif Vygotsky dengan Kurikulum Merdeka Studi Kepustakaan. Artikel ini sendiri ditulis untuk meningkatkan pemahaman tentang relevansi antara teori konstruktif Vygotsky dan implementasi dalam kurikulum Merdeka di Indonesia. Penelitian ini sendiri menggunakan metode studi kepustakaan untuk menggambarkan hubungan antara teori umum yang mencerminkan relevansi antara kedua. Nah, dalam artikel ini, penulis menginginkan meningkatkan pemahaman tentang relevansi antara teori konstruktif Vygotsky dan implementasi dalam kurikulum Merdeka di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya 3 hal secara umum mencerminkan relevansi antara keduanya. Yang pertama, implementasi kurikulum Merdeka dapat meningkatkan interaksi sosial dalam pembelajaran, sejalan dengan penekanan Vygotsky terhadap peran interaksi sosial dalam proses konstruksi pengetahuan. Kedua, peran guru dalam kurikulum Merdeka sebagai fasilitator, pendamping atau scaffolding mendukung konsep Vygotsky tentang zona perkembangan aktual dan potensial siswa.
Yang ketiga, kurikulum merdeka memberikan peluang pengembang keterampilan sosial siswa melalui penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan pandangan Vygotsky mengenai pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk kemampuan sosial dan kognitif anak. Penelitian ini selanjutnya direkomendasikan untuk menginvestigasi bukti empiris mengenai efek pembelajaran berbasis proyek pada implementasi kurikulum merdeka, serta kesiapan guru dalam berperan sebagai fasilitator atau scaffolder dalam konteks kurikulum tersebut. Kemudian, jurnal yang ketiga yang ditulis oleh Iputu Suardipa yang berjudul Social Cultural Revolution of Vygotsky dalam konteks pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa teori belajar Vygotsky merupakan salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial yaitu interaksi antara siswa dan antara siswa dengan guru. Dalam usaha menemukan konsep dan pemecahan masalah selama proses interaksi ini terjadi pemanggangan kognitif atau cognitive appreciation, yaitu proses di mana seorang yang sedang belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan pakar. Teori Vygotsky sendiri mengakomodasi social cultural revolution yang beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja dan belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas yang berada dalam zona of proximal development. Zona of proximal development sendiri adalah pengembangan kemampuan siswa sedikit di atas kemampuan yang sudah dimilikinya. Vygotsky lebih menekankan scaffolding, yaitu pemberian bantuan kepada anak dalam tahapan-tahapan awal pembelajaran yang kemudian berangsur-angsur dikurangi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Nah, jurnal yang terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Bahruddin Al-Habsyi yang berjudul Penerapan Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Perkembangan Bahasa Vygotsky dalam Pembelajaran atau Application of Jean Piaget Cognitive Development and Vygotsky Language Development in Learning. Dalam jurnal ini sendiri, penulis menginginkan penelitian yang berbasiskan penerapan dari perkembangan kognitif Jean Piaget dan perkembangan bahasa Vygotsky dalam pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan teori kognitif Jean Piaget dan teori bahasa Vygotsky dalam pembelajaran. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, di mana studi literatur ini adalah objek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu penerapan perkembangan kognitif Jean Piaget dan perkembangan bahasa Vygotsky. Hasil dari penelitian ini sendiri dapat dikatakan bahwasanya perkembangan bahasa memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan kognitif. Nah, sampai itu dulu aja pembahasan kita tentang teori Vygotsky hari ini. See you next video. Bye bye.